ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita sehat-sehat dan dapat kembali melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menunggu salat isya bersama-sama kita ngaji. Ngaji itu artinya ngaji ya. Ya ngaji itu ngaji memang ya. Ayo menjelaskan lagi. Orang kampung menyebutnya menuntut ilmu ya. Kalau orang perguruan tinggi menyebutnya pengkajian. Nah, jadi mengaji itu artinya menggunakan pikiran, menggunakan akal dalam rangka untuk memahami agama. Jadi agama itu harus dipahami dengan akal melalui pengkajian. Oleh karena itulah pedoman hidup kita itu sebenarnya 3. Pertama Al-Quran, kedua hadis-hadis Nabi, ketiga ilmu pengetahuan. Jadi kalau kembali kepada Quran dan Sunnah, itu mungkin harus kita revisi ya. Kembali kepada Quran dan Sunnah dan ilmu pengetahuan. Ini penting apalagi kita berada di zaman COVID-19 ini ya. Jadi Al-Quran sebenarnya sudah menjelaskan ini dalam surah An-Nisa misalnya ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, atiullaha, taati Allah. Allah itu maksudnya Al-Quran. Wa atiur rasula, taati rasul, sunnahnya. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri. Ulil amri itu dalam tafsir dikatakan namanya ulama. Ulama itu artinya orang yang memahami ilmu pengetahuan. Nah, maka ilmu pengetahuan itu wajib dipelajari. Ya, ini mengaji tadi. Jadi mengaji ini sebenarnya kan kalau kita misalnya mau tahu tata cara wudhu kan kada usah ke masjid kan bisa dibaca hadisnya. Oh, Nabi itu berwudhu basuh muka, kemudian tangan, kemudian menyapu kepala dan telinga, kemudian kaki ya. Selesai kan? Nah, tapi kalau bagaimana kita bisa menghindari coronavirus 19. Ini kita buka Quran, ada di ayat berapa virus nih kan? Kita buka hadis ada juga. Jadi kemana kita mencari tahu? Ya ke ulama. Ulama ini maksudnya orang-orang alim. Alim itu hanya orang tahu, orang yang memiliki pengetahuan di bidangnya. Nah, maka sejak Al-Quran turun itu sudah berbicara tentang ilmu ini. Misalnya di dalam surah At-Taubah itu ada ayat, tidaklah semua orang beriman itu harus ngeluruk ke medan perang. Mesti ada, kata Allah, sebahagian yang belajar agama. Belajar agama, liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Agama itu keseluruhan ajaran Allah itu agama. Keseluruhan ajaran Allah itu agama namanya. Termasuk keharusan kita mempelajari ilmu pengetahuan, itu juga bagian dari agama. Nah, maka para ulama misalnya Imam Al-Ghazali merinci ilmu itu ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu yang hanya harus saja mengetahui. Kalau ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu yang kita harus mengerjakannya sebagai hamba Allah, terutama terkait dengan masalah ibadah. Kita wajib sholat, maka kita wajib menuntut ilmu, mengaji ilmu sholat. Sholat itu persyaratannya menutup aurat, suci dari hadas dan najis, dan menghadap kiblat.
wajib kita menuntut ilmu tentang mengetahui kiblat. Baulah masjid di kampung kan, di kiawan nang papakihan, ngarannya papakihan. Papakihan ini artinya ya daripada kadeda kan, artinya nang sidin ini maajar perukunan juga tuh di kampung kan. Nah, bahari kan di kampung kok ada depang orang alim, nang ada tuh papakihan, sidin tuh papakihannya. Oh, jadi sidin gampang aja. Di mana matahari tenggelam, arahnya ke situ kan kiblatnya. Nah, padahal ini kan luput nih. Ya, itulah ilmu orang bahari, kadeda ilmunya. Jangan nang seikung cari lading silit di andak di atas banyu kan. Karena itu ada magnetnya. Padahal itu hanya menunjukkan utara selatan, timur barat ya. Nah, jadi kiblat itu di mana? Nah, bagi orang bahari ada tahu. Nah, itu nang banyak salah tuh, langgar tuh. Cuma diukuri, ada nang ke Palestina, ada nang ke Irak, ada nang ke mana-mana kah? Ya. Untung para ulama kemudian supaya jangan resah kan. ujar para ulama, ya kada apa-apa. Karena ayatnya itu kan Pawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Syatrah itu artinya arah. Ya, yang penting tujuh ke hilir. Nah, itu orang bahari itu membisai. Padahal sebenarnya luput juga sebenarnya itu. Artinya luput kalau sudah tahu kada boleh luput. Tapi ketika kada tahu itu dimaafkan. Itu bujur aja. Kalau misalnya 30 tahun sudah berdiri langgar nih, kita masuk masjid ini lah, pindah behiring nih lah. Nah, kita masuk berarti ini nih berapa puluh tahun ini. Kamu dilihat nih, kira nih kada ke Irak nih, ke Cina nih, arahnya nih. Ya, arahnya nih ini berarti asalnya nih tak ke kanan lah, tak ke kiri lah berarti lah. Kiri pada Makkah ini berarti ke Turki nih. Ini arah. Kira-kira nih kiblatnya Turki bahari nih. Mesir, Turki, ya Afrika Utara, kemudian ke Asia kecil sampai ke Eropa ya. Nah, ya kada apa itu dimaafkan karena kada tahu kan. Siapa nang mau korakan bahari aja kada tahu juga lah. Kada usah dicari gini. Nah, jadi ilmu wajib dipelajari yang terkait dengan kewajiban. Yang kedua fardu kifayah yang terkait dengan tidak semua orang harus melakukannya. Artinya kita tuh misalnya kayak ilmu kedokteran misalnya. Nah, itu fardu kifayah saja. Artinya yang penting ada karena kada semua orang garing. Nah, nang banyak garing ini di rumah sakit, Pak. Ya, memang rumah sakit kan? Padahal kalau dalam bahasa Arab al-mustasfa ngarannya. Kalau bahasa Inggris mungkin lebih juga bahasa-bahasa lain. Bahasa Indonesia ini agak kacau memang kadang-kadang. Rumah sakit. Jadi rumah tempat orang sakit. Dasar bujur garing tuh bang, tahu rumah sakitnya. Tak masuk orang menunggui itu ya. Nah, aku Jasidin rasa nyaman di rumah garing. Nah, berarti pak makacil. Nah, apa Jasidin di rumah sakit nih? Dasar sakit benar. Nah, apalagi zaman Covid ini kan. Hah? Tapi ya itu bang tadi masalahnya. Kalau bahasa Arabnya al-mustasfa. Mustasfa itu artinya tempat orang sehat, tempat orang mencari sehat. Nah itu. Apa itu bahasa Indonesianya? Tempat orang mencari sehat. Mustasfa dari kata syafa, syifa. Sehat artinya obat. Jadi tempat orang mencari sehat. Mustasfa. Nah. Jadi kembali ke masalah ilmu tadi. Jadi ada ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah yang terkait dengan penanganan hal-hal yang tidak semua orang harus ditangani. Nah, tapi kalau ilmu yang terkait dengan kewajiban dan profesi itu wajib fardu ain. Pedagang misalnya, wajib belajar fikih muamalah. Apa gawian? Gawian baulah parang. Nah, baulah parang ini bisa masuk dalam kategori jual beli, bisa masuk dalam kategori sewa atau upah. Jasa. Berarti kalau di
Fikih muamalah itu jual beli dan jasa. Babul ijarah, babul bai' dan babul ijarah. Apa gawian? Supir. Supir itu babul ijarah, sewa. Jadi ujar penumpang, "Pir, berapa?" Buat berapa? Biasa aja. Wah, biasa aja. Soalnya tengah jalan diterimainnya belarang dan yang lain. Hendak ada bayar di tengah jalan dah, di murung lapas sana. Bahari waktu hendak bulik hari raya kan gitu. Kenapa Pir maka larang pada biasanya? Nah, nyawa udah tahu sih Den. Aku bulik ke Banjar ini mau nyamuk aja. Oh, kada ada penumpangnya rupanya. Jadi bebulik dari hulu sungai ke Banjar kada ada penumpang itu ditimpakan dengan penumpang nang dari Banjar ke hulu sungai. Kada boleh ini. Nah, ini kada belajar babul ijarah. Tapi kisah tukang beca lain lagi kalau tukang beca. Cak, berapa pasar lama? Mulai jalan Veteran kan. Jadi tukang beca 5.000. Maka menawar benar nang penumpang nih 3.000. Buat aja sih Den. Bawanya laju-laju. Nangaran beca tuh kan kalau nyabarenjah penumpang tadi hulu hancur awak. Supirnya di belakang masalahnya. Akhirnya menggebok ke belakang. Cak 5.000 aja kan ya, biar terlalu laju aja. Kan di tukang beca. Lagi ya, tawar-tawar. Sudah tahu aja pasarannya 5.000. Nah ini nang menawar pulang salah ini. Jadi jangan terlalu ditawar benar juga kalau sudah pasarannya. Nah, makanya ini kan menggunakan ojek online dan sebagainya itu sudah ada tarifnya. Jadi kada ada tawaran lagi ini. Paling kita beriakan aja anunya, gegenjilannya, sudah beriakan aja. Jadi teknologi memaksa orang untuk belajar jujur dalam jasa sekarang ini. Nah, teknologi ini adalah aplikasi dari ilmu. Jadi ilmu kemudian diaplikasikan menjadi teknologi. Nah, makanya kalau orang mengatakan beragama tidak pakai ilmu, tidak pakai akal, ilmu ini kan akal anunya, alatnya. Itu tidak benar sebenarnya. Yang benar itu beragama ini menggunakan ilmu dan ilmu itu diproduk oleh akal. Salah satunya misalnya Gojek atau ojek online itu sekarang dibantu kita untuk transparan, jujur dan adil. Transparan, jujur, adil ini adalah prinsip muamalah di dalam Islam. Nang kisah supir tadi ini kada transparan. Mesti ini padahal Banjarmasin hulu sungai, misalnya 5.000. Atau pemerintah memberikan toleransi untuk dinaikkan 10% karena zaman lebaran, karena memang faktanya dari hulu sungai ke Banjar ini kada ada penumpang. Bisa. Tapi kada boleh kayak tadi, berapa Bir? Biasa aja. Oh, tak kicing-kicing biasa aja ya. Nah, itu bahari Pak, ulun bahari ingat mana tuh tahun 90-an lah masih itu. Nah, jadi ilmu itu wajib dituntut terkait dengan kewajiban-kewajiban kita dan profesi kita, dan itu sangat masuk akal supaya kita jangan menyesatkan orang lain. Nah, bagaimana mekanisme lahirnya ilmu itu? Kalau ilmu tentang Al-Quran, hadis itu umumnya menggunakan pendekatan bahasa. Ya. Jadi kalau Al-Quran, hadis ini umumnya menggunakan pendekatan bahasa. Dipahami bahasanya seperti ini, maka maknanya seperti ini, hukumnya seperti ini. Walaupun di dalam memahami Al-Quran, hadis juga dipakai pendekatan sejarah. Pendekatan historis namanya, pendekatan sejarah. Nih kayak ini hukumnya nih kenapa? Oh ini karena begini. Maka muncul ada namanya asbabun nuzul dengan asbabul wurud. Jadi kalau pian belajar ayat itu bagus pian juga mempelajari asbabul nuzul dari ayat itu. Hadis misalnya, kenapa hadis ini turun keluar seperti ini? Ada penyebabnya.
Maka dari penyebabnya itu melalui akal itu kita bisa mencerna, oh kalau kayak ini sebabnya bisa kada kayak ini. Nah, tentang hutang piutang misalnya dalam Al-Quran itu ayat 283, 282, 283 surah Al-Baqarah. 282 itu ayat yang paling panjang, sehalaman itu satu ayat aja. 282 Al-Baqarah. 283 itu tentang hutang piutang. Jadi kalau hutang piutang itu bisa menggunakan rahan. Rahan itu namanya jaminan. Tapi tidak semua hutang piutang wajib pakai jaminan. Sehingga di dalam fikih muamalah boleh hutang piutang itu menggunakan jaminan, boleh. Karena ayatnya seperti itu. Fa illam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau tidak ditemukan ada tukang catat, maka hutang piutang silahkan diperkuat dengan jaminan. Berarti kalau ada pencatatan bisa aja kada pakai jaminan. Nah, tapi fa in amina ba'dukum li ba'din falyu'addi allazi tumina amanatahu. Kalau masing-masing pihak merasa amanah, maka tidak perlu pakai jaminan, tidak perlu pakai pencatatan. Yang penting amanah. Berarti pencatatan, penjaminan, kepercayaan. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena memang zaman dulu Nabi ini kada berduit. Lalu Nabi berhutang lawan sahabat. Lalu sahabat ini ada rupanya yang kada percaya juga kan, walaupun Nabi kan ya asal sama manusia kan. Lalu akhirnya Nabi menggadaikan baju besi. Jadi baju besi itu maksudnya baju yang bisa menahan peluru dan pedang, yaitu baju alat perang. Yang pada waktu itu merupakan peralatan penting dalam situasi yang tidak aman. Jadi digadaikan. Nah, tapi itu gadai semata-mata sebagai jaminan hutang. Ketika mampu bayar, maka kemudian jaminan tadi dikembalikan. Maka muncullah pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah penjaminan hutang yang tidak boleh menambah pembayaran dari pokok hutang kecuali hanya biaya pemeliharaan terhadap jaminan hutang tersebut. Maka biasanya lah pegadaian syariah ini kada mau menerima kecuali emas jaminannya. Karena kalau jaminannya misalnya mobil, kang ngalihannya melihara, kalau BPKB-nya aja kan, kalau mobilnya dijualnya kan, wah ini bisa aja jual kada BPKB, dijualnya jaminannya, sehingga emas. Nah, jadi asbabun nuzulnya itu adalah ketika Nabi berhutang, lalu orang tidak terlalu percaya, lalu Nabi menggadaikan baju besi. Lalu jar Tuhan, kalau percaya aja kada usah gadaian, kada usah jaminan, kada apa-apa. Nah, artinya tidak semua hutang piutang menggunakan jaminan. Maka kemudian di lapangan ya, di masyarakat terjadi hutang piutang itu banyak sekali ragamnya. Ada yang pakai jaminan, ada yang tidak. Lalu pada zaman Nabi juga ada orang berhutang tapi kada kau bayar. Turun ayat, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang berhutang itu susah bayar, maka tunggu sampai dia mudah. Maka kemudian di dalam akuntansi perbankan ada namanya reschedule. Jadi di reschedule, jadi orang itu tidak bisa bayar karena misalnya cicilannya 5 juta sebulan dalam jangka 10 tahun. Oh, sekarang di reschedule aja. Bisa 3 juta aja tapi menjadi 15 tahun. Reschedule.
Tapi kemudian Al-Quran juga mengatakan wa antasaddaqu fahuwa khairul lakum. Jika kau yang memberi piutang membebaskan terhadap orang yang susah untuk membayar hutang, maka itu yang lebih baik bagi kamu. Dulu ini ada kasus Bimas karena tahun 80-an. Proyek Bimas dari pemerintah untuk membantu masyarakat bertani, diberi bantuan tanpa bunga. Tapi masyarakat kada kau bayar, akhirnya diputihkan. Yang kedua ada namanya KMI, Kredit Mahasiswa Indonesia, oleh Bank BNI pada waktu itu tahun 80-an juga. Nah, karena mahasiswa ini kan pintar, mbah jadi sarjana kan pintar mahasiswa ini. Jadi ada jawabannya, nang ada akun bayar lah. Ijazah ditahan oleh bank. Ini Pindarana ini jangan-jangan ada kasusnya di sini nih. Ya. Jadi ijazah ini ditahan oleh bank BNI. Tapi sebelum ditahan tuh difotokopinya dulu. Kemudian melegalisir kau hajak ada pakaian aslinya. Akhirnya kada bayar jor, banyak sebagian besar kada bayar mahasiswane. Akhirnya pemerintah memutihkan juga. Jadi ulun ingat 2 kali sudah pemerintah itu mengamalkan ayat Quran terkait dengan hutang piutang. Bagus itu memang Quran itu. Tapi memang itu betul-betul kada kau bayar. Nah ini nang maakal, ini nang kada tapi jelas. Maakal tadi. Nah wallahu alam itu. Tapi banyak juga yang bayar. Karena saya ingat ulun waktu itu perjanjiannya, ulun kada sangat mengambil karena ulun kuliah tahun 85 itu sudah kada ada lagi program itu. Itu rasanya 5 tahun atau berapa tahun setelah jadi sarjana hanya wajib bayar. Dan setelah lunas ijazahnya dikembalikan kepada yang bersangkutan, ijazah S1-nya. Nah, tapi maksud ulun ayat-ayat seperti itu kemudian akan memunculkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan di dalam ekonomi, terutama dalam dunia perbankan, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan. Artinya apa? Artinya kalau kita mempelajari Al-Quran itu dengan asbabun nuzul, maka akan semakin jelas, oh maksudnya ini, maksudnya ini. Masalah perceraian misalnya, kenapa perceraian itu dari suami? Ujar buhannya, seandainya perceraian itu boleh dari istri, bisa 5 kali sehari istri ini menalak laki. Ujar lah bu. Ada Allah pula. Tapi buai kalau kita baca kasus-kasus perceraian, memang banyak gugat cerai sekarang ini. Gugat cerai itu artinya inisiatif cerai dari istri ya. Ya macam-macam memang faktornya. Tapi kenapa dari suami, tidak dari istri? Itu karena suami sebagai laki-laki itu diciptakan oleh Allah, fitrahnya itu memiliki cara berpikir yang logis. Jadi ini mohon maaf dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu berpikirnya menggunakan rasa. Tapi kalau laki-laki menggunakan logika. Tapi logika dengan rasa ini memang harus disatukan. Makanya dalam sebuah rumah tangga itu akan terjadi penyatuan antara logika dengan rasa. Nah ini hebatnya. Jadi Nabi mengatakan kan perempuan itu diciptakan seperti rusuk yang bengkok. Maksudnya cara berpikir perempuan itu melengkung menggunakan rasa. Pian orang mencoba bawa bini ke pasar, hadangi ha. Itu bisa sajam ada keluar dari pasar. Pasarnya halus saja. Nah. Makanya jangan tapi diiringi kalau biniannya ke pasar pian. Mbah diatar bulik aja pian dulu. Kayaknya mah ada yang telepon ya ambil aja ambil. Iyalah bu. Tapi kalau laki-laki suruh ke pasar, umah satu kan aja nang bini satu banyak. Ini aja kalau nanti ditukar tadi, ini aja. Iwak haruan aja. Nah, kalau nang bini kita ke pasar aja nang bini. Cari apa aja nang laki? Beli lihat ya dahulu aja. Beli lihat tuh keliling lah, keliling. Akhirnya dapat jilbab, dapat daster, macam-macam. Hibak jintingan purun nih. Asam, acan,
bawang segala macam, samkama, macam-macam tuh Bang. Tapi memang banyak Bang hasilnya kalau perempuan disuruh ke pasar nih. Kalau laki-laki disuruh ke pasar, apa nang disuruh itu Bang hasilnya? Ada lagi yang lain. Nah, apa aja dong bini kada menukar wadai kah? Haruan ya kalau tadi aja. Meniwas ulah lawan bini. Itu pengalaman ulun nih, pengalaman zaman menggeni bini ke pasar nih, macam kayak ini memang jujur juga. Tapi memang itulah artinya kompleksitas dari kehidupan yang diciptakan Tuhan ini, sehingga membentuk suatu sistem, dan itu kemudian kalau dikelola dengan baik menjadi sebuah irama yang sangat hebat ya. Nah, perceraian itu harus berdasarkan logika, bukan berdasarkan rasa. Jadi perceraian itu boleh kan? Dia merupakan pintu darurat, tapi harus berdasarkan logika. Maka Al-Quran membimbing, kalau terjadi nusus, artinya kada akur, apa yang harus dilakukan? Ujar Tuhan, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka harus berunding dua juru damai, dua pihak juru damai. Pertama juru damai dari pihak istri, yang kedua juru damai dari pihak suami. Itu namanya hakaman. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah hakam dari keluarga laki dan utus hakam dari keluarga perempuan. Sekarang, peran hakam itu ada di pengadilan juga antara lain. Jadi kalau kasus perceraian masuk ke pengadilan, maka sidang pertama itu bukan memutuskan perkara, tapi mengupayakan perdamaian. Kenapa ikam lo anak berpisahan? Ini pangjar, laki ulun nih malam keluar terus. Apa gawean laki ikam? Jaga malam. Ya, begawi kayak apa? Mbak kayak apa? Kamu lu hendak ulun laki ini malam di rumah, siang begawi. Oh, gawian apa? Ya gawian jaga malam. Nah, ada juga ngaliha abahnya ajar, ngaliha apa hakim ajar. Kami ini, apa ngarannya? Kada cukup tarus gaji suami nih. Bah, napa gawian? Gawian menambal. Oh, cocok aja kan? Berapa aja kalau menambal nih kurang berarti menambal, dia menambal. Gawian menambal. Jadi kada kawa ini. Jadi artinya si penggugat ini kada rasional. Mestinya kalau menggugat laki untuk perceraian ini, masalahnya keluar malam, itu gawiannya mesti ada gawian siang, bukan gawian malam. Cuman ngaranam bini ini yang penting ajukan ke pengadilan dulu. Nah, ini juga. Sehingga pengadilan tuh ini kewalahan menangani perkara gugat cerai. Coba biar tahu nih para hakim, para panitera itu. 80% perceraian itu adalah kasusnya gugat cerai. Artinya inisiatif cerai dari pihak istri. Nah, jadi ada hakam dulu. Iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Kalau hakam itu punya keinginan untuk mengislah, maka dia akan mendapatkan taufik dari Allah. Jadi ini ada pihak keluarga yang berunding. Sekarang peran pihak keluarga itu juga diperankan oleh pengadilan. Maka pengadilan menasihati. Oh, ujar pengadilan, mun kawa kada usah dahulu. Dipikirkan dahulu. Nah, ada aja jalan keluarnya kayak apa dan sebagainya. Nanti sidang ditunda misalnya 10 hari lagi. Catok palo. Maka 10 hari lagi si Allah ini datang lagi ke pengadilan dan seterusnya. Nah, lalu seandainya memang tidak bisa diakurakan lagi, baru diberi izin oleh pengadilan untuk perceraian. Maka perceraian itu harus berdasarkan logika, bukan emosi. Maka perceraian yang dilakukan dengan cara emosi itu di dalam fikih dikatakan tidak mengikat. Talaqul ghadban la yanaqid, kata Syekh Sabiq dalam fikih sunnah. Perceraian yang dilakukan
pada saat marah itu tidak mengikat, maksudnya tidak jatuh perceraiannya. Piring terbang, mangkuk terbang, semuaan bakalahi terbang-terbangan. Lalu menggunakan kata-kata cerai, talak dan sebagainya. Nah, itu tidak jatuh talaknya. Maka dalam hukum peradilan agama dikatakan perceraian dilakukan di depan pengadilan supaya logis. Nah, itu kalau kita belajar fikih muamalat dengan mempelajari asbabun nuzul dari ayat. Nah, jadi agama, Al-Quran dan hadis itu dipelajari dari segi bahasa dan dipelajari dari segi sejarah. Tapi kalau ilmu pengetahuan di luar dari Al-Quran dan hadis itu dipelajari dari apa? Dipelajari dari data. Nah, ini Pak, dari data. Data itu namanya data empirik. Data empirik itu artinya fakta-fakta di lapangan. Misalnya pian baula masjid, konstruksi masjid ini dihitung kan, berapa kedalaman tanah ini diukur, ada datanya. Kalau bebannya sekian ton, maka berarti tiangnya ada sekian, dibagi beban dibagi jumlah tiang, berarti setiap tiang akan menyangga sekian ton. Maka di situ ada tingkat keamanannya berapa. Ah, ini insinyur Sidin nih, harus tuh menghitung. Itu ilmu namanya. Jadi tukang untuk lawan insinyur insinyur teknik sipil, baulah jembatan. Dua jembatannya, ada olahan tukang untuk, ada olahan insinyur teknik sipil. Lalu pian suruh nyebarang, pasti pian menyebarang. Biar kada ada untuk situ, ada nang jembatan tukang untuk ini untuk beberes. Tapi rangat anunya. Jembatannya rangat. Tahu lebih rangat tadi bang. Rangat. Ada retak, nah ya retak. Ada si jembatan teknik sipil ini harat kan hitungannya begini. Jadi itulah ilmu. Jadi ilmu itu dipelajari dari data. Tetapi ilmu itu rata-rata. Kenapa menggunakan rata-rata? Karena banyak variabel yang mungkin tidak diketahui. Gempa misalnya, kita kada tahu gempa nih apabila kan kada tahu. Nah, makanya ketika Sinovac dan macam-macam itu tingkat keberhasilan membentuk imunnya 65%, banyak orang mengadakan bahkan aku dipakai aja 65 aja, mestinya 100. Kada ada di dunia yang 100 ada. Selama itu ilmu tidak ada yang 100. Misalnya siapa yang menjamin masjid di muka ini kada runtuh? Kiamat misalnya runtuh. Kiamat ya Pak. Apabila kiamatnya kada tahu kita. Nah, itu kan artinya ada variabel yang menyebabkan tidak bisa 100. Jadi kalau Sinovac itu misalnya 65, ya surung aja, vaksin aja. Walaupun 35 itu gagal, tapi siapa tahu kita masuk nang di 65. Kenapa hanya 65 misalnya? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan masuk ke wilayah 35. Mungkin tubuh kita, mungkin apalah, emosi kita atau apa. Akhirnya sistem kekebalannya itu tidak terbentuk dengan baik. Artinya gagal. Nah, tapi 65% berhasil. Ada ulun dengar, mun 65 aja kada usah vaksin aja. Padahal kada vaksin tuh sistem kekebalannya kan makin kada kau dihitung berapa kekebalannya. Kalau bersuntik ya 65 barangnya 65 barang dulu. Siapa tahu dua kali 65 berapa? Harus 30. Nah, jadi para saulun jangan menolak nah kalau divaksin. Nah, hanya nang dari babi, nang kita nggak ada paham lagi nah. Nang jinika nih. 17 negara menunda, bukan menolak, Pak. Yang menolak itu Pak hoax. Ini ada kalau 17 negara menolak vaksin AstraZeneca. Karena ada penggumpalan darah. Bukan itunya, penggumpalan darahnya itu.
Lalu akhirnya mereka menunda 17 negara ini untuk minta fatwa selanjutnya dari WHO. Setelah dilakukan uji berikutnya, ternyata tidak semua atau artinya tingkat kegagalan yang menyebabkan penggumpalan darah itu sangat kecil. Maka WHO kemudian memutuskan maslahat dari vaksin AstraZeneca dari Inggris itu masih lebih banyak daripada mudaratnya dan mereka mengizinkan untuk dipakai. Ini dari segi keamanannya. Kalau dari segi kehalalannya itu mungkin pian juga sudah tahu bagaimana fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi maksud ulun yang namanya ilmu itu tidak ada yang 100. Ilmu itu ya 90 tuh harapan sudah. Ini Isa sudah. Oh sudahlah. Ya. Oh ya pas nah ya nggih. Ayo kita sambungin nak Mbak Isa. Kita bincang-bincang lagi masalah ini dan ini merasa ulun penting karena ulun membaca juga media sosial ini banyak sekali hoaxnya terkait dengan ilmu pengetahuan terutama masalah kesehatan yang terkait dengan COVID-19 ini. Jadi kita perlu memantapkan pemahaman sebenarnya agama itu menyikapi ilmu itu seperti apa. Nah, ternyata agama itu menunjukkan bahwa ilmu itu adalah pedoman ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah itu ilmu. Dan ilmu dihasilkan oleh pengkajian manusia ketika menerima data-data, fakta-fakta dikaji di laboratorium, dihitung dengan cermat, kemudian menghasilkan ilmu yang harus kita ikuti. Inggih, kina Mbak Isa kita berdialog sama-sama tentang hal ini sesuai dengan waktu yang tersedia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.